Selamat pagi anak-anak, apa kabar pagi hari ini? Jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Pembelajaran 4. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Perlu diingat bahwa hemat energi adalah kewajiban kita semua. Sebelumnya, kalian sudah mengenal tentang teks petunjuk. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster itu apa? Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Nah, berikut adalah contoh poster tentang hemat air. Coba kalian perhatikan tampilan dan isinya ya. Sebelumnya, kalian sudah mengenal tentang teks petunjuk. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster itu apa? Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Nah, berikut adalah contoh poster tentang hemat air. Coba kalian perhatikan tampilan dan isinya ya. Untuk membuat sebuah poster, kita harus memperhatikan beberapa hal di antaranya adalah yang pertama, kalimat. Kalimat yang digunakan harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, singkat, padat, jelas, dan berisi. Kata-kata yang digunakan efektif, sugestif, dan mudah diingat. Sugestif artinya bisa mengajak orang atau mempengaruhi orang lain. Yang kedua, gambar. Gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang disampaikan. Komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Yang terakhir adalah penyajian. Penyajian ditempel di dinding, di tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya yang bisa menarik perhatian orang. Dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Untuk membuat sebuah poster, kita harus memperhatikan beberapa hal di antaranya adalah yang pertama, kalimat. Kalimat yang digunakan harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, singkat, padat, jelas, dan berisi. Kata-kata yang digunakan efektif, sugestif, dan mudah diingat. Sugestif artinya bisa mengajak orang atau mempengaruhi orang lain. Yang kedua, gambar. Gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang disampaikan. Komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Yang terakhir adalah penyajian. Penyajian ditempel di dinding, di tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya yang bisa menarik perhatian orang. Dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Pada poster, kamu juga bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Poster dapat juga digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Pembelajaran 5. Aku bangga sebagai anak Indonesia dengan sumber daya alam yang kita miliki. Bagaimana dengan kamu? Ayo kita menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kalian menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, Miss Risma ingin mengajak kalian mengidentifikasi teks lagu
Aku Anak Indonesia. Yang pertama, di situ ada nama pencipta. Yang kedua, ada judul lagu. Yang ketiga, ada nada dasar di mana C sama dengan Do. Yang keempat, yaitu ada birama 4/4. Itu menandakan bahwa dalam satu birama ada 4 ketukan. Miss Risma juga mengingatkan kembali tentang tangga nadanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibaca Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nah, sekarang Miss Risma mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan nadanya. Nah, mari kita mulai. Semua sudah siap? 1, 2, 3. Do, do, re, mi, do, re, sol, re. Re, fa, mi, fa, sol. Mi, fa, mi, re, sol, fa, mi. La, sol, fa, mi, re. Do, mi, sol, la. La, fa, la, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, mi, re, sol, do. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Batu bara merupakan salah satu contohnya. Apakah kamu tahu apa saja manfaat dari batu bara? Nah, manfaat batu bara di antaranya yang pertama adalah menghasilkan metanol. Menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua, sebagai bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pembangkit listrik. Nah, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Yang keempat, menghasilkan gas. Bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit tenaga gas. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara.